Nasi bakar tuna itu ada pilihannya, yang nggak pedes, yang sedang atau yang pedes ya. Dan satu lagi ini juga ada yang khas di sini, yaitu mie ayam pinky gitu ya. Kenapa dinamain pinky? Ini ada juga kemangi. Dan pedasnya itu selain kayaknya ini sekaligus dicampur dengan ikan tunanya, tapi juga ada mie berasal dari bahan singkong, tetapi dibuat dengan buah naga ya. Jadi warnanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Reco Buntung Channel. Dan pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan yang pasti hati juga senang, happy gitu ya. Dan kita ketemu lagi di Dolan dan Kulineran Reco Buntung Channel. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mengajak pemirsa jalan-jalan lagi ke Kota Bantul ya. Di Bantul ini ada makanan yang cukup terkenal juga ya, yaitu nasi bakar. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk mengikuti perjalanan saya dan icip-icip kulineran Kota Bantul dengan nasi bakar. Yuk ikut saya. Nah pemirsa, di depan saya sudah tersedia menu makanan yang saya pesan. Ini ada yang spesial, yaitu nasi bakar tuna ya. Nasi bakar tuna itu ada pilihannya, yang nggak pedes, yang sedang atau yang pedes ya. Jadi pemirsa bisa memilih menurut selera pemirsa. Dan satu lagi ini juga ada yang khas di sini, yaitu mie ayam pinky gitu ya. Kenapa dinamain pinky? Kata penjualnya karena mie-nya itu diberi warna dari buah naga ya. Dan mie ayam pinky ini, mie-nya itu bukan dari terigu atau gandum ya, tetapi dibuat dari singkong. Jadi kata pemiliknya itu, dengan dibuatnya singkong ini kan kandungan glutennya kalau singkong rendah gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin diet dengan terigu yang dimana glutennya tinggi itu bisa memilih menu ini, yaitu menu mie ayam pinky ya. Ini ayamnya itu di bumbu kuning. Saya nggak tahu bumbunya apa, nanti kita akan rasakan ya dan kita coba. Dan juga ini disediakan kuah untuk mie ayam ini. Nah, rangkaian dari nasi bakar ini adalah lalapan mentimun ya, dan kebetulan hari ini saya memilih yang pedas ya. Nanti kita akan rasakan kepedasannya seperti apa. Nah, ini porsinya segini pemirsa. Kalau pemirsa yang makannya kuat, kira-kira kenyang nggak ya? Kita akan coba ya pemirsa ya. Kita review. Ini dibungkus dengan daun pisang, kemudian disemati dengan lidi, kemudian baru dibakar ya. Oke, kita akan coba ya pemirsa ya. Dan sambil menikmati sajian dari Reco Buntung Channel untuk kali ini, jangan lupa juga pemirsa ya untuk like, subscribe, dan juga komen dan juga share ya pemirsa ya, biar pemirsa bisa mengenalkan atau mengajak teman gitu mungkin ya untuk menikmati nasi bakar yang aromanya dia udah sedap banget nih pemirsa ya. Ada aroma ikan tuna, tapi
bukan yang apa namanya, bukan amis gitu ya, sama sekali nggak ada amis-amisnya gitu. Dan ini ada juga kemangi. Dan pedasnya itu selain kayaknya ini sekaligus dicampur dengan ikan tunanya, tapi juga ada cabenya yang diutuhkan ya pemirsa. Jadi mungkin kalau pemirsa merasa kurang pedas gitu, bisa nyeplos nih cabenya, cabai lalap hijau ya. Nah, istimewanya nasi bakar ini, nasinya itu adalah nasi organik. Jadi bukan beras organik ya, berasal dari beras organik. Jadi untuk orang-orang yang mungkin selama ini menjaga makannya dengan mengurangi bahan makanan yang dengan pupuk-pupuk seperti pestisida gitu ya, jadi kayaknya cocok banget nih. Nah, untuk tingkat kepedasan dari nasi bakar tuna ini, itu kalau saya lihat ini ada sudah tercampur cabai juga di dalam tunanya. Tetapi kalau mungkin yang merasakan kurang pedas ya, atau suka pedas, itu ada cabai rawit lalap yang diutuhkan di sini. Jadi nanti tergantung mau dimakan atau enggak, tergantung selera bagaimana tingkat kepedasannya. Dan untuk nasi bakar ini tidak hanya nasi bakar ikan tuna saja, tapi juga ada nasi bakar ayam. Kebetulan saja saya memilih makan nasi bakar tuna ya. Dan ini adalah lalapannya, timun ya, kayaknya pas banget nih pemirsa. Oke, saya akan coba ya pemirsa ya. Saya coba dulu ikan tunanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Kayaknya cocok sekali, enak sekali pemirsa. Kayaknya pinter ini bikin bumbunya, jadi pas banget rasanya ya. Dan ikan tunanya sendiri tidak ada sama sekali rasa amisnya pemirsa. Nah, ini istimewanya ya, karena jarang-jarang orang yang bisa memasak ikan itu tanpa bau amisnya ikut gitu ya. Ini berarti pinter nih masaknya. Ini juga ada kemanginya pemirsa, dimana yang namanya ikan nasi bakar itu memang khasnya itu dengan menggunakan kemangi ya, akan membuat harum. Dan kalau saya lebih suka kemanginya lebih banyak lagi sih, sebagai sayur juga ya. Oke, saya akan coba untuk memakan dengan menggunakan nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Nikmat sekali pemirsa. Apalagi ini masih panas-panas ya. Memang yang namanya nasi bakar itu enaknya kalau disantap ketika masih dalam kondisi yang panas gitu ya, atau hangat gitu. Nah, tapi mungkin yang makannya kuat kayaknya kurang nih porsinya pemirsa. Jadi mungkin seharusnya pesen 2 porsi gitu ya untuk sekali makan. Tapi saya pesen 1 aja karena di sini juga ada mie ayam pinky tadi ya. Nah, berarti aku makannya kuat juga ya. Oke. Untuk nasinya ini pemirsa, jadi nasinya sendiri itu udah berasa gurih ya. Jadi seperti seperti nasi uduk barangkali ya. Jadi nasinya sudah gurih, dipadu dengan ikan dan bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu yang berasa banget ya. Kemudian juga ada kemanginya, menjadi satu sajian yang wow, enak banget pemirsa ya. Oke. Saya nikmati sebentar ya pemirsa untuk mumpung masih hangat ini nasi bakarnya. Kalau Anda nggak suka ikan, sekali lagi ada nasi bakar ayam juga ya. Silahkan Anda memilih mana yang Anda suka gitu ya, sesuai dengan selera Anda. Dan kalau makan di tempat ini itu memang enak banget suasananya ya pemirsa, karena di sekeliling kita itu ada persawahan gitu ya. Dan di sana ada kalau orang Jawa bilang gumuk bambu kali ya.
Gumuk bambu itu biasanya dia tumbuh di pinggir-pinggir sungai atau pinggir kali ya. Jadi di sebelah sana itu dikelilingi sungai juga, di mana tumbuh pohon-pohon besar dan juga ada pohon bambu yang tumbuh di sana. Ya, barangkali kalau anak sekarang juga nggak ngerti itu gumuk itu apa gitu ya. Jadi gumuk bambu atau gumuk tanaman yang tinggi-tinggi itu yang biasanya tumbuh di pinggir kali. Oke, saya akan coba dengan lalapannya ya pemirsa, dengan mentimun. Monggo pemirsa. Ya, benar-benar pas sekali pemirsa. Jadi perpaduan dari ini semacam nasi gurih atau nasi uduk gitu ya, yang dikasih lauk ikan tuna dengan kemangi. Pedesnya juga cukup kalau saya. Kemudian dipadu dengan lalapan timun. Enak sekali pemirsa. Oke, tapi nanti saya akan menuntaskan nasi bakar yang oke banget ini pemirsa ya. Nah pemirsa, lanjut ya, saya akan menikmati mie ayam Pinky. Saya belum pernah makan mie yang berasal dari, kalau singkong udah ya, karena mie mie letek, kemudian mie olor atau mie pentil yang pernah juga kita review itu juga bahan dasarnya singkong ya. Tapi kali ini dengan mie berasal dari bahan singkong, tetapi dibuat dengan buah naga ya. Jadi warnanya seperti ini. Terus ada juga yang hijau tadi itu menggunakan bayam kalau nggak salah ya. Jadi ada mie yang bisa Anda pilih. Selain mie Pinky ini juga ada mie yang berwarna hijau yang berasal dari bayam ya. Ini rasanya kalau yang namanya mie ayam itu kalau nggak pakai kuah juga kurang nikmat ya pemirsa ya. Ini saya kasih kuahnya. Kemudian barangkali kecap ya. Kecap. Terus ini saus sambal atau saus tomat ya. Saya cicipin dulu ya, karena nanti kalau ditambah dengan sambal jadi lebih pedas barangkali. Ini untuk sausnya udah pedas pemirsa ya. Oke, jadi saya nggak menambahkan sambal untuk ini ya. Oh ya, sebelumnya saya juga akan coba dulu ayamnya itu di bumbu apa, karena saya penasaran kok warnanya kuning ya. Jadi mungkin rempah-rempah, terus yang pasti di kunyitnya lebih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Enak ini pemirsa, enak sekali. Jadi ayamnya ini berasa kayak isi lemper ya. Jadi bumbunya itu rempah-rempahnya tuh berasa gitu. Jadi kayak isi lemper. Dipadu dengan mie, saya akan coba. Aduh, ternyata porsinya gede juga nih. Habis nggak nih nanti ya? Oke. Monggo pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak juga pemirsa, enak banget ini minyak ya. Mungkin bisa menjadi satu pilihan kalau mungkin suatu saat Anda berkunjung di tempat ini ya. Ada banyak pilihan menu di sini. Sebenarnya selain khasnya adalah nasi bakar ya, kemudian mie ayam dari bahan dasar singkong ini, ada juga masakan yang lain, misalnya seperti pepes ya. Kemudian ada ayam yang dibungkus daun pisang juga, itu apa namanya, lupa. Seperti itu. Nah, mie-nya juga ternyata walaupun dari singkong lembut banget pemirsa. Jadi pemirsa boleh deh nanti kalau satu kali datang ke sini untuk mencobanya. Memang agak berbeda. Jadi berbedanya itu bukan masalah
apa ya, aneh atau apa gitu, enggak ya, tapi justru berbedanya itu ternyata nikmat juga gitu ya, dengan mie dari singkong yang konon katanya glutennya tidak terlalu tinggi ya. Oke, saya coba lagi ya pemirsa ya. Enggak pemirsa, ininya benar-benar lembut pemirsa, dan cocok banget dipadu dengan ayamnya yang dibumbu seperti ini ya. Jadi rempahnya benar-benar terasa. Saya merasakannya kok kayak apa namanya, isi lemper ya. Isi lemper, jadi memang pas banget nih pemirsa. Nah, saya akan menghabiskan hidangan yang saya pesan untuk hari ini. Dan yang pasti pemirsa jangan lupa sekali lagi ya, selalu ikuti Reco Buntung Channel ya. Dan juga bisa apa namanya, komen, kemudian share dan juga like. Jangan lupa subscribe juga ya, biar kita kru dan juga tim dari Reco Buntung Channel ini semakin bersemangat untuk menghadirkan masakan atau mungkin panganan yang apa namanya, berbeda, yang kadang sekarang sudah jarang dijumpai ya. Nah, saya akan melanjutkan untuk menikmati hidangan saya kali ini. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya sudah menyaksikan dolan dan kulineran dari Reco Buntung Channel. Dan jangan lupa ya pemirsa, like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman pemirsa semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di hidangan yang lainnya. Saya Widya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bareng. Sampai habis Mbak Wit.